Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Anandaku kelas 6 Damaskus. Apa kabar hari ini? How are you today? Welcome back to YouTube channel Mit Nuri 2 with Miss Diah. Today, kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, muatan IPS. Before we start for study, let's say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan membahas tentang ASEAN. Ada yang pernah mendengar apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lalu, berikut 5 negara pendiri ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. ASEAN itu berdiri pada 8 Agustus 1867. ASEAN berdiri atas Deklarasi Bangkok. Jadi melalui Deklarasi Bangkok, kelima negara tersebut mendirikan ASEAN, sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi ASEAN itu didirikan oleh 5 negara. Nah, 5 negara tersebut juga memiliki tokoh-tokoh. Nah, berikut merupakan 5 tokoh dari 5 negara pendiri ASEAN. Yang pertama dari Indonesia ada Adam Malik, lalu Tun Abdul Razak dari Malaysia, Sanat Koman dari Thailand, lalu S. Raja Ratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN itu terdiri dari 10 negara. Di antaranya ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Berikut merupakan 10 negara yang merupakan anggota dari ASEAN. Nah, berikut urutan masuknya 10 negara ke ASEAN. Yang pertama, 5 negara yang tadi pendiri ASEAN ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand bergabung pada 8 Agustus 1967. Lalu Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, Vietnam bergabung pada 28 Juli 1985, Laos dan Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997, dan Kamboja bergabung pada 30 April 1999. ASEAN didirikan atas dasar yang pertama, persamaan letak geografis. Letaknya itu tadi ada di kawasan Asia Tenggara. Lalu ada kemiripan budaya dan kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan menjaga keamanan kawasan ASEAN. Nah, berikut letak geografis ASEAN yaitu ada di antara 3 perairan. Yang pertama ada Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Samudra Hindia.
Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu yang pertama ada daratan berbentuk semenanjung meliputi Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Dan yang kedua ada daratan berbentuk gugusan kepulauan meliputi Filipina, Indonesia, dan wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kondisi geografis, pemanfaatannya, dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, ada negara Indonesia. Negara Indonesia kondisi geografisnya yaitu Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Indonesia terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Lalu pemanfaatan kondisi geografis di Indonesia. Yang pertama, dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hutan Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai mebel. Perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya. Lalu pantai-pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Dan hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Lalu kehidupan sosial budaya di Indonesia, yaitu penduduk Indonesia berjumlah 270.054.853 jiwa pada sensus 2018. Lalu penduduknya menganut agama Islam yaitu yang terbesar, lalu Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Namun, di Indonesia mempunyai 721 bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari penduduknya. Yang kedua ada negara Malaysia. Kondisi geografis dan pemanfaatannya adalah sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Sepanjang pantai barat dan dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan. Malaysia juga memiliki perkebunan luas penghasil karet. Kehidupan sosial budayanya yaitu patung dewa Merungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Singapura, kondisi geografis dan pemanfaatannya yaitu kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Terdapat beberapa wilayah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Untuk kehidupan sosial budayanya, lambang negaranya adalah patung Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki dan makanan khasnya adalah kepiting cabai. Thailand, kegiatan pertanian banyak dilakukan dengan hasil pertanian terbesar adalah padi di Thailand. Bahkan Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, dan mangan. Sungai Mekong dan Chai Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siam dimanfaatkan kegiatan penangkapan ikan.
Selanjutnya, ada kehidupan sosial budaya di Thailand, yaitu yang pertama, Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Ramaikan adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Thailand. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Di Thailand memiliki tradisi minum teh. Teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Yang kelima ada negara Filipina. Pemanfaatan kondisi geografisnya yaitu dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Lalu hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, dan kayu merupakan komoditas ekspor terbesar di Filipina. Dan kondisi geografis wilayah Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Nah, kehidupan sosial budaya di Filipina, kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Dan tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Yang keenam ada negara Laos. Kondisi geografis dan pemanfaatannya yang pertama, dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan perch. Dan kehidupan sosial budayanya, nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, tahun baru Laos disebut Bun Pimay, dan upacara sakral pemberian sedekah disebut Saibat. Lalu yang ketujuh ada Brunei Darussalam. Kondisi geografisnya sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara, atau minyak bumi dan gas alam tersebut merupakan hasil ekspor terbesar di Brunei Darussalam. Dan dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Kehidupan sosial budayanya, terdapat kampung anyar yaitu desa terapung di Brunei Darussalam. Lalu budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam dan kebiasaan masyarakatnya adalah tidak melakukan berjabat tangan dengan lawan jenis, melepas alas kaki ketika masuk rumah. Yang kedelapan ada negara Myanmar. Kondisi geografis dan pemanfaatannya yang pertama, keadaan alam Myanmar berupa dataran rendah hingga pegunungan. Lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau, Platosan menghasilkan teh, dan sayuran banyak dihasilkan di pantai Arakan Yoma. Wilayah Tenasserim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Untuk kehidupan sosial budaya di Myanmar, Myanmar disebut juga sebagai negara 1000 pagoda. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Lalu pakaian tradisional Myanmar yang disebut Longye. Yang kesembilan ada Vietnam. Kondisi geografis dan pemanfaatannya yaitu kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Bagian dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayur, jagung, ubi jalar, dan kopi.
Lalu, hutan di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Dan untuk kehidupan sosial budaya di Vietnam, permainan tradisionalnya yaitu ada menangkap jangkrik dengan mata tertutup, lalu baju khasnya disebut Ao Dai, dan mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Yang terakhir, negara ke-10 ada Kamboja. Kondisi geografis dan pemanfaatannya, Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Di daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur sehingga dimanfaatkan untuk pertanian, padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Ada pula hasil perkebunan seperti tembakau dan karet. Dan kehidupan sosial Kamboja, tari Aspara lahir pada tahun 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membuat keberuntungan. Oke, that's our lesson today. Sekian pembelajaran yang Miss Dia berikan hari ini. Thank you all for your attention. Kalau masih ada yang bingung, boleh ditanyakan. See you on the next meeting. Before Miss closing this video, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.